Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailiatul Zahra dengan NPM 24041010020 dari kelas F041 mata kuliah Birokrasi dan Governansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis kolaboratif governance dalam implementasi program Kampung Iklim berdasarkan studi kasus RW 3 Kelurahan Jambangan, Kota Surabaya. Pada latar belakang program Kampung Iklim didasarkan oleh isu perubahan iklim global yang saat ini menjadi tantangan nyata perkotaan metropolitan, termasuk Surabaya, yang berdampak pada peningkatan suhu ekstrim, resiko banjir, dan lonjakan volume sampah. Nah, kompleksitas permasalahan ekologis tersebut tidak dapat diselesaikan secara tunggal oleh pemerintah. Pendekatan birokrasi yang kaku dan bersifat top-down sudah tidak lagi adaptif dan efektif untuk mengatasi kompleksitas isu perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah membuat program Kampung Iklim atau Proklim melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 yang berbasis komunitas di level terkecil pada kampung atau RW. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, program Kampung Iklim ini didesain untuk memecahkan dua masalah publik di tingkat RW secara mandiri, yaitu masalah kerentanan lingkungan yang dapat diatasi oleh aksi adaptasi serta masalah sampah dan emisi yang dapat diatasi melalui aksi mitigasi. Kemudian pada implementasi program Kampung Iklim di RW 3 Kelurahan Jambangan, Kota Surabaya didasarkan karena Kota Surabaya memposisikan diri sebagai salah satu daerah yang paling aktif dalam mengadopsi kebijakan program Kampung Iklim Nasional melalui fasilitasi regulasi dan penguatan kapasitas komunitas oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, RW 3 Kelurahan Jambangan juga ditunjuk langsung sejak tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai wilayah binaan dan fokus sosialisasi awal kelompok kerja Proklim Lingkungan. Nah, program Kampung Iklim ini merupakan salah satu program yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam pelaksanaannya, sehingga dapat dikatakan bahwasannya program Kampung Iklim ini merupakan salah satu program pendekatan dari collaborative governance. Menurut Ansel and Gash, collaborative governance didefinisikan sebagai sebuah pengaturan tata kelola pemerintahan di mana aktor publik dan non-publik terlibat secara langsung dalam sebuah forum formal yang bersifat kolektif, setara, dan berorientasi pada konsensus. Nah, pendekatan tersebut menegaskan reduksi pola hubungan hierarkis yang kemudian digantikan oleh ruang dialog deliberatif untuk memecahkan masalah publik yang bersifat kompleks atau weak problems. Menurut Ansel and Gash, bahwasannya collaborative governance ini untuk mencapai inputnya terdapat beberapa komponen dari awal, mulai starting condition, institutional design, facilitative leadership, hingga pada proses kolaborasi itu berjalan. Nah, pada starting condition ini dinilai dari adanya ketidakseimbangan sumber daya dan sejarah hubungan antar aktor. Kemudian institutional design ini karena adanya aturan main dasar dan protokol keterbukaan forum. Kemudian fasilitatif leadership ini karena adanya peran pemimpin fasilitatif sebagai jembatan kemitraan. Jadi di sini peran pemimpin tidak hanya sebagai pemimpin otoriter, namun sebagai jembatan kemitraan dari sektor swasta dan kampus. Berikut adalah stakeholders program Kampung Iklim. Nah, di sini terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam program Kampung Iklim,
Yang pertama, terdapat aktor publik atau pemerintah yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian terdapat Pemkot dan Dinas Lingkungan Hidup Surabaya yang perannya sebagai regulator makro nasional, pembina teknis, pemberi SK legalitas kelompok kerja, dan fasilitator awal. Kemudian ada aktor non-pemerintah yang terdiri dari pengurus RW 3 Jambangan dan kelompok kerja program Kampung Iklim, serta Karder Lingkungan dan ibu-ibu PKK. Yang perannya adalah sebagai penggerak kelembagaan lokal, eksekutor aksi harian, perawat fasilitas, dan pemegang komitmen. Kemudian terdapat aktor pendukung dari sektor swasta dan akademisi sebagai penyedia intervensi pendanaan melalui dana CSR dan penyuplai transfer teknologi tepat guna. Nah, selanjutnya masuk pada analisis kolaboratif governance yang dimulai dari starting condition dan institutional design. Nah, yang pertama ada aspek starting condition. Dapat dilihat bahwa terdapat asimetri sumber daya antara pemerintah dan masyarakat. Seperti pada yang tertulis di slide, bahwasanya DLH memiliki otoritas legal dan anggaran tetapi minim personel lapangan, sedangkan warga memiliki tenaga tetapi membutuhkan bimbingan teknis. Nah, artinya kedua pihak ini memiliki sumber daya yang berbeda, sehingga di sini pemerintah memiliki kewenangan, regulasi, serta dukungan program, namun tidak mungkin menjalankan seluruh kegiatan lingkungannya secara langsung di tingkat RW. Dan sebaliknya, masyarakat memiliki tenaga, waktu, dan pengetahuan mengenai kondisi lingkungan mereka, tetapi membutuhkan arahan dan dukungan teknis dari pemerintah. Nah, kondisi tersebut kemudian menciptakan interdependence atau hubungan saling ketergantungan. Jadi, keberhasilan program tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah maupun masyarakat secara sendiri-sendiri, tetapi harus melalui kerjasama di antara keduanya. Selanjutnya, terdapat modal sejarah yang dimiliki oleh RW 3 Jambangan. Nah, bahwasanya budaya gotong royong atau budaya guyub yang sudah berkembang dari berbagai kegiatan lingkungan sebelumnya membantu membangun initial trust atau kepercayaan awal. Nah, hal tersebut penting karena dalam teori Ansel and Gush, kepercayaan merupakan fondasi utama kolaborasi. Jika sejak awal antar aktor sudah saling percaya, maka proses kerjasama akan lebih mudah dilakukan dibanding apabila hubungan antar aktor sebelumnya dipenuhi konflik dan ketidakpercayaan. Kemudian, jika dilihat dari aspek institutional design, pada slide dijelaskan bahwasanya struktur Pokja, jadwal piket, dan tata kelola bank sampah disusun secara terbuka melalui musyawarah warga. Nah, menurut saya poin ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya dijadikan pelaksana program, tetapi juga dilibatkan dalam penyusunan aturan program. Nah, akibatnya muncul rasa memiliki terhadap program karena aturan yang diterapkan merupakan hasil kesepakatan bersama, bukan aturan yang dipaksakan dari atas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kolaborasi program Kampung Iklim di RW 3 Jambangan didukung oleh kondisi awal yang relatif baik, yaitu adanya hubungan yang saling membutuhkan dan modal sosial yang kuat, serta adanya aturan kelembagaan yang dibangun secara partisipatif. Nah, komponen berikutnya yaitu kolaboratif proses dan fasilitatif leadership. Nah, bahwasanya di kolaboratif proses ini terdapat dialog tatap muka yang dilakukan secara rutin di Balai RW sehingga menciptakan trust building dan shared understanding, yang artinya proses kolaborasi tidak terjadi secara instan. Nah, kepercayaan antar aktor ini dibangun melalui komunikasi dan pertemuan yang dilakukan secara rutin atau terus-menerus. Nah, dalam forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, memberi masukan, maupun mendiskusikan berbagai permasalahan lingkungan yang sedang mereka hadapi.
Dari proses tersebut, kemudian muncul shared understanding atau kesamaan pemahaman mengenai tujuan program. Sehingga masyarakat memahami bahwa program Kampung Iklim ini bukan sekedar program pemerintah yang harus dilaksanakan, tetapi merupakan kebutuhan bersama untuk menjaga kualitas lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, hal ini terlihat pada poin berikutnya, yaitu munculnya share ownership atau rasa memiliki bersama terhadap program. Menurut saya, poin ini menjadi salah satu indikator penting keberhasilan kolaborasi, karena ketika masyarakat merasa program tersebut adalah milik mereka sendiri, maka partisipasi tidak lagi didorong oleh institusi pemerintah saja, tetapi bisa muncul dari kesadaran masyarakat. Nah, selanjutnya terdapat aspek fasilitatif leadership. Pada aspek ini, Ketua RW dan pengurus Pokja berperan sebagai broker atau penghubung jaringan. Mereka tidak lagi bertindak sebagai pemimpin yang otoriter, tetapi lebih berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak. Misalnya, menghubungkan masyarakat dengan dinas lingkungan hidup, menjalin kerjasama dengan sektor swasta melalui program CSR, maupun mencari dukungan dari akademisi. Dalam teori Ansel Engas ini, kepemimpinan seperti ini sangat penting karena berfungsi menjaga komunikasi, menyelesaikan perbedaan kepentingan, dan memastikan seluruh aktor tetap berada pada tujuan yang sama. Oleh karena itu, keberhasilan Proklim di RW 3 Jambangan tidak hanya dipengaruhi oleh program yang dijalankan, tetapi juga oleh kepemimpinan lokal yang mampu membangun dan mempertahankan sebuah kolaborasi. Berikut adalah output kolaboratif proses atau output yang dihasilkan dari proses kolaborasi tersebut. Kolaborasi jangka panjang membutuhkan bukti keberhasilan kecil yang nyata atau small wins agar masyarakat tetap semangat dan tidak jenuh di tengah jalan. Nah, small wins tersebut penting karena dapat menjaga motivasi para aktor untuk tetap terlibat dalam kolaborasi. Dalam kasus RW 3 Jambangan terdapat beberapa contoh small wins dari program Kampung Iklim. Yang pertama adalah Bank Sampah Mandiri. Nah, program ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi karena sampah yang dikumpulkan dapat ditukar menjadi tabungan bagi warga. Yang kedua adalah instalasi IPAL komunal. Nah, fasilitas ini membantu mengolah limbah rumah tangga sehingga dapat digunakan kembali untuk menyiram tanaman. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat lingkungan sekaligus manfaat efisiensi penggunaan air. Kemudian yang ketiga adalah panel surya swadaya yang digunakan untuk penerangan jalan kampung. Nah, program ini menunjukkan adanya upaya pemanfaatan energi terbarukan di tingkat komunitas. Dari ketiga output dari program tersebut, manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sehingga keberhasilan kecil tersebut kemudian menjadi bukti bahwa kolaborasi terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan program lingkungan di tingkat lokal. Kesimpulan dari analisis tersebut adalah program Kampung Iklim di RW 3 Jambangan merupakan contoh sukses dari praktik kolaboratif governance di tingkat lokal. Kolaborasi yang berjalan sejak tahun 2017 itu berhasil karena adanya hubungan saling membutuhkan antar aktor, aturan main Pokja yang demokratis, kepemimpinan lokal yang merangkul, serta adanya bukti hasil nyata atau small wins seperti bank sampah dan IPAL komunal yang menjaga komitmen warga. Nah, meskipun demikian, terdapat tantangan berupa krisis regenerasi karena motor penggerak harian masih didominasi oleh kader senior atau ibu PKK, sehingga muncul jarak partisipasi dengan generasi muda. Untuk itu, diperlukan rekomendasi strategis untuk mengatasi jarak partisipasi dengan generasi muda, yaitu dengan mengintegrasikan aksi lingkungan dengan inovasi digital untuk menarik minat para generasi muda.
Sekian penjelasan dari saya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.